Good morning, everyone. Morning. Morning. We would like to present the result of our discussion, but before that, let us introduce ourselves first. My name is Kristi Raja Guguk as moderator, and my friends. My name is Dwi Anggraini. My name is Rodiana Babat. My name is Nina Najwa. My name is Dana Alias Nambela. Now, we will present the result of our discussion regarding the analysis tenses and sentence types in the abstract. Yang pertama, history education is not only concerned with the aspect of the time dimension, but there are other things that can be taken from the flow of history. Kalimat ini menggunakan simple present karena menjelaskan fakta umum tentang history education. Bentuk kalimatnya aktif karena subjek history education melakukan tindakan is concerned and can be taken. Kalimat ini merupakan compound sentence karena memiliki dua klausa independen yang terhubung dengan konjungsi but. Yang kedua, this research is descriptive qualitative research using a combination of literature study method and historical method. Kalimat ini menggunakan simple presence karena menjelaskan tentang penelitian yang dilakukan. Bentuk kalimatnya aktif karena the research melakukan tindakan is. Kalimat ini merupakan simple sentence karena hanya memiliki satu klausa independen. Yang ketiga, the combined research model of James Riber and Kimberly Asner regarding literature review studies what you said with Kunto Wijoyo model of historical research studies. Kalimat ini menggunakan simple past karena menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lampau. Bentuk kalimatnya pasif karena subjek the combined research model menerima tindakan was used. Kalimat ini merupakan compound sentence karena memiliki dua klausa independen yang terhubung dengan konjungsi with. Yang keempat, the research used step from historical studies and a literature review to make this research seen from a more contemporary angle. Kalimat ini menggunakan simple past karena menjelaskan tindakan yang dilakukan peneliti di masa lampau. Bentuk kalimatnya aktif karena the research melakukan tindakan usage and match. Kalimat ini merupakan simple sentence karena hanya memiliki satu klausa independen. Yang kelima, data analysis used the historical method by criticizing the sources that will be used in writing. Kalimat ini menggunakan simple present karena menjelaskan proses analisis data yang sedang dilakukan. Bentuk kalimatnya aktif karena subjek data analisis melakukan tindakan uses and criticizing. Kalimat ini merupakan complex sentence karena memiliki satu klausa independen dan satu atau lebih klausa dependent. Next will be explained further by my friend. Okay. I will continue. Next,
The rich instrument in the paper is the research work, called the main focus and called sources. Di sini dia menggunakan tenses simple present tense. Alasannya, kalimat ini menjelaskan tentang instrumen penelitian dalam makalah tersebut. Simple present tense digunakan untuk menggambarkan fakta atau informasi yang berlaku saat ini. Aktif or pasif, ini menggunakan aktif. Alasannya, subjek the research instrument melakukan tindakan is dan college. Kalimat ini menekankan peran aktif instrumen penelitian. Sentence atau jenis kalimat yang di sentence type, dia menggunakan complex sentence. Mengapa complex sentence? Karena ada kalimat independen dan dependen, yang dimana kalimat ini saling bergantung ataupun kalimat induk kalimat sama anak kalimat. Selanjutnya, the purpose of this study is to analyze and describe the important role of history education. Tenses yang digunakan simple present tense. Alasannya, kalimat ini menjelaskan tujuan penelitian. Simple present tense digunakan untuk menggambarkan fakta atau informasi yang berlaku saat itu. Aktif or pasif, dia menggunakan aktif. Alasannya, subject the purpose of this study melakukan tindakan. Is, kalimat ini menekankan tujuan penelitian. Jenis kalimat. Jenis kalimat yang digunakan simple sentence. Alasannya, kalimat ini hanya memiliki satu klausa, subjek, dan predikat. Selanjutnya, it will be used as the question of students' critical thinking skill at the primary school level in Indonesia. Tenses yang digunakan yaitu simple future tense. Alasannya, kalimat ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang akan digunakan di masa depan. Simple future tense ini digunakan untuk menggambarkan kejadian yang akan terjadi. Aktif or pasif, dia menggunakan pasif. Alasannya, subjek it menerima tindakan will be used. Kalimat ini menekankan bahwa hasil penelitian akan digunakan, bukan siapa yang menggunakannya. Jenis kalimatnya yaitu simple sentence. Karena kalimat ini hanya memiliki satu klausa. Oke, selanjutnya. The result of this study explain that history education needs to be given to students at the primary school level. Tenses yang digunakannya simple present tense. Alasannya, kalimat ini menjelaskan tentang hasil penelitian. Simple present tense digunakan untuk menggambarkan fakta atau informasi yang berlaku saat ini. Aktif or pasif, dia menggunakan aktif. Alasannya, subjek the result of this study melakukan tindakan. Explain, kalimat ini menekankan peran aktif hasil penelitian. Sentence type, dia menggunakan complex sentence. Karena dalam kalimat ini menggunakan kalimat independen dan kalimat dependen, yang dimana ketika kalimat independen tidak ada, maka kalimat dependen tidak akan bisa berdiri. Selanjutnya, primary school students are expected to have ability to interpret, evaluate, infer, and explain an event, especially in simple history education. Tenses yang digunakan simple present tense. Alasannya, kalimat ini menjelaskan tentang harapan terhadap siswa sekolah dasar. Simple present tense digunakan untuk menggambarkan fakta atau informasi yang berlaku saat itu. Aktif or pasif, dia menggunakan pasif. Alasannya, subjek primary school students menerima tindakan. Are experts, kalimat ini menekankan bahwa harapan tersebut ditujukan kepada siswa. Jenis kalimat, simple sentence. Alasannya, kalimat ini hanya memiliki satu klausa, subjek, dan predikat. Oke. Now, my friends will explain next. Okay, I will explain it. Kalimat yang pertama,
The development of critical thinking skill in story education can be done by improving the good narrative skill of story teacher by inviting student to dive into the parts. Kalimat ini menggunakan simple present karena menggunakan bentuk dasar kata kerja verb one. Kata kerja utama dari kalimat ini can be done yang merupakan bentuk pasif dari modal kan. Dan yang kedua, dan aktifnya ini fokus pada tindakan bukan pelaku. Dalam kalimat ini the development of critical thinking skill adalah subjek, tetapi ia menerima tindakan can be done. Dan kompleks sentence-nya karena kalimat ini memiliki independent clause yang utama dan dependent clause yang memberikan keterangan tambahan tentang cara pengembangan keterampilan berpikir kritis dalam pendidikan sejarah. Lanjut kalimat yang kedua, teacher can visit place and have historical take for and for factual expression in the context of the present. Kalimat ini menggunakan simple present karena kalimat ini menggunakan atau mengandung kata verb one yang digunakan kan dan juga menyatakan fakta umum. Aktifnya kalimat ini termasuk ke dalam active voice karena subjeknya yang dimana subjeknya itu teacher melakukan tindakan langsung dan comfort sentence-nya kalimat ini bukan menggunakan comfort sentence karena memiliki dua independent clause yang dihubungkan oleh kata hubung koordinatif atau and dan tidak memiliki dependent clause. Kalimat yang ketiga, history education will help elementary school student understand and even thought is not only about time. Simple future. Kalimat ini bukan simple future, tetap karena menggunakan kalimat ini menggunakan simple future karena menggunakan will yang menandakan suatu kejadian yang akan terjadi di masa depan. Aktifnya kalimat ini termasuk active voice karena subject history education melakukan tindakan langsung atau help kepada subjek elementary school students tanpa menggunakan bentuk pasif seperti be helped. Dan kompleks sentence-nya kalimat ini termasuk ke dalam kompleks sentence karena memiliki suatu independent clause dan satu dependent clause yang dihubungkan dengan kata penghubung kan. Lanjut kalimat yang terakhir, it is also important as a education for students critical thinking to recognize everyone as a whole and be able to understand situation and information related to the environment and road students. Kalimat ini menggunakan simple present karena menggunakan verb one yang dimana katanya itu is. Kalimatnya is menyatakan fakta umum dan tidak mengacu pada waktu selain masa sekarang. Kalimat aktifnya, kalimat ini tidak termasuk ke dalam active voice karena tidak ada subjek yang melakukan tindakan langsung terhadap objek dan menggunakan is. Kompleks sentence-nya, kalimat ini termasuk karena memiliki satu independent clause dan satu dependent clause yang memberikan keterangan tambahan, struktur, dan makna. Then the next material will be continued by my friend. Nah guys, jadi
saya akan menjelaskan tentang ringkasan abstrak. Nah, this abstracts mostly uses simple present tense because it discusses general facts, research objective, and expected research. Simple past tense is used to describe research methods that have been carried out, while simple future tense is used to state goals or research that will be achieved in the future. Most sentences are active, especially when explaining research action or process. However, some sentences are passive when they focus on the object or result of the research. Then, the next material will be continued by my friend Indah. Oke, di sini saya akan melanjutkan mengenai ringkasan berikutnya, yaitu yang dimana dari segi struktur kalimat, kompleks sentence mendominasi karena kalimat mengandung klausa dependen dan independen yang menjelaskan hubungan sebab akibat, atau di dalam bahasa Inggris dikatakan in terms of sentence structure, complex sentence dominate because many sentences contain dependent and independent clauses that explain cause and effect relationship or condition. Di mana penjelasannya itu kalimat kompleks terdiri dari satu klausa, independen dan satu atau lebih klausa dependen. Klausa dependen tidak dapat berdiri sendiri dan sering menjelaskan lebih lanjut tentang klausa independen. Nah, jadi beberapa kalimat juga berbentuk compound sentence karena menggabungkan dua klausa independen dengan konjungsi seperti but dan and. Nah, di dalam bahasa Inggris dikatakan some sentences are also in the form of compound sentence because they combine two independent clauses with conjunction such as but and. Nah, jadi penjelasannya itu compound sentence adalah kalimat yang menggabungkan dua klausa independen menggunakan konjungsi seperti and, but, atau or. Setiap klausa memiliki subjek dan predikat sendiri, dan keduanya dapat berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap. Nah, jadi secara keseluruhan, abstrak ini menggunakan berbagai tenses dan struktur kalimat yang sesuai dengan konteks akademik, dengan fokus pada penyampaian informasi secara jelas dan sistematis. Okay, that's all the material I can present. Next, I read it to the moderator. That's our presentation. Do you have any question or comments? Oke, kami dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan ke kelompok yang presentasi, yaitu mengapa simple present tense lebih dominan digunakan dalam abstrak yang ditampilkan di PPT? Terima kasih. Abstrak ini sebagian besar menggunakan simple present tense karena membahas fakta umum, tujuan penelitian, dan hasil yang diharapkan. Oke, apakah jawaban kami dapat diterima? Oke, saya menerima jawaban dari teman kami, Kristi. Terima kasih. Okay, thank you. That's all our presentation. Thank you very much for your attention.